83,7 Krakatau Radio ER Sejagat Kakak Teteh di Satungtung dengan Ujung Banten. Di acara Cumi bersama MFS atau Miftahul Farid Sukuria Ayanu spesial ya. Malam hari ini yang hadir itu bukan MFS, tetapi ini adalah bapaknya MFS yaitu Jadi Bapak bukan milenial ya, bukan. kolonial ini. Aduh. Ya, kita sapa dulu ini ada bapaknya Kak Farid yaitu Bapak Suhaidi Kurdiatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aduh. memang mohon maaf ya, Kang FF-nya malam ini lagi kumpul sama temen-temennya. Oh gitu. Oh malam mingguan ternyata. Bukan juga sih, bukan Nah, apel sih. bukan apel? Sama temen-temennya satu alumni lah. Oh gitu. Jadi- Pajar kemarek malam mingguan gitu Pak. Jadi ikut tanggung jawab lah. Oke, jadi luar biasa ini. Saya juga sebenarnya minggu kemarin orang ketemu Pak ya. Nah, Di ketemu. Carita. Pak Suhaidi sempat nanya, "Irayu urang cenah gitu jadwal lah." Cek urang teh hayu bae. Kalau kejadian. Bener, alhamdulillah kejadiannya. Damang Bapak Damang. Alhamdulillah sehat. Sehatnya orang ya tetep pangtos lamun talk show ya, cukup Ya. lama ya Bapak terakhir talk show eta bersama Kasueb bulan Ada 3 bulan. 3 yang bulan lalu ya. ini Ngomongkeun kaitan dengan Hari nelayan. Hari nelayan betul. Tapi ya mah orang lain ngomongkeun hari nelayan. Tapi orang bakal mengorek lebih dalam sosok MFS. Kebeneran ya. Saya sebenarnya udah pengen lama banget hayang naros gitu MFS ini sosoknya seperti apa gitu di mata keluarga khususnya mungkin Bapak terhadap anaknya. Pertama yang mungkin saya ingin tanyakan, Bapak gimana melihat sosok MFS saat ini gitu? Dari mulai dia kecil sampai keluar jadi anggota dewan. Ya, memang sejak kecil memang anak kita capetan ya. Capetang? Beki ngomong memang. Oh, tileuleut ti gorengan mah cerewetnya. Ini kita malah pada saat kelas 5, bukan kelas 5, usia 5 tahun, dia sudah berani tampil di kenaikan kelas. Kebetulan ada kakak misannya, guru SMP. Oke. Kemudian dia tampil gitu lah. Jadi geus ti SD eta mulai tampil Sampai ya. SD mulai tampil udah berani dia. Malah kalau lagi naik mobil supirnya capeun gitu. Kunaon? Ditanyaan bae teh ku anak. Oh, ngacaprak bae. Ngacaprak bae itu naon cenah ieu naon. Jadi dari kecil sosoknya memang sudah cerewet. Ya udah cerewet. Pantesan di dia lamun ngomongnya tak panjang gitu nya, maksudnya bukan panjang Pak, cepet gitu. Iya. Artinya ternyata dari kecil sosoknya capetang. Dan ini nurun ka saha cek Bapak. Ya Bapak mah kelihatan kalem ya. Ya memang 75% dari bapaknya lah. Tapi kan ini duaan ya. Nyati ibu gaya. Ibu naga ayah ya, artinya kolaborasi ini menciptakan seorang anggota Dewan Milenial. Pak, Bapak nyangka tuh Kak Farid Kamali bisa menang jadi anggota Dewan? Sebetulnya memang saya juga sempat meragukan ya, apakah ini anak bisa atau tidak pada saat katakanlah misalnya dialog dengan Banyak banyak orang ya. Saya pernah ngintip ya, karena saya PNS nggak boleh kampanye, tapi saya ngintip gitu. Ya penasaran, ya anak-anak sorangan ih. Bisi ngomong A, I, U, EDI gitu. Tapi ternyata saya hitung-hitung, kan dia bisa ngelakuin aing gitu. Gitu. Ternyata dia lebih jago lah komunikasinya ketimbang bapaknya. Oh, jadi Bapak sedikit demi sedikit juga ada sedikit keraguan lah ya. Ya, Apalagi betul. dia kan fresh graduate ya. Iya, Baru betul. lulus kuliah Baru lulus langsung. kuliah. Dan itu katanya sih ngobrol-ngobrol kemarin kan jadi anggota dewan bukan keinginan orang tua itu. Iya betul. Sebetulnya kan dia itu rencananya mau dapat beasiswa Adina. sekolah ke Australia. Oh. Makanya sekolah dulu ke Pare gitu. Oke, ke sekolah Inggris, kampung Inggris. Gitulah. Pulang dari sana, rupanya dia di organisasi HMI-nya kental lah. Oke. Ketemu dengan teman-temannya. Kemudian dia ikut izin ke saya minta di politik. Nah, kemudian ibunya sempat tidak setuju. Kemudian saya mengatakan kalau memang itu pilihan,
ya mesti kafah gitu, nggak boleh setengah-setengah. Betul, karena betul. memang tidak ada kesempatan lagi kami nanti ke depannya. Betul, betul. Ya akhirnya dengan berbekal doa dan dukungan orang tua, maju dia. Oke, artinya Bapak tadina yang nyetak Faridia jadi naon Bapak? Sebenarnya kan dia agak lumayan hitung-hitungannya ya. Matematik. Kedoang Bapak lah. Beliau adalah dosen saya. Nah kemudian saya masukkan dia ke ilmu akuntansi sebetulnya. Oh gitu. Saya ingin dia ya Mengasah lah ya. di bank lah, Oke. gawennya di bank Oh gitu. awalnya. Tapi rupanya dia nggak betah gitu, ngitung-ngitung duit, ternyata dia duit nah. duit nah. Gitu. Liur Pak. Ngitung duit batur we. Nah kemudian dia ngambil matematik. Oke. Ya, ngambil matematik, rupanya memang ilmunya ilmu pasti, tapi jiwanya memang Jiwa bebas. jiwa bebas. Oke. Ya, saya tidak mengekang. Walaupun dari awal saya sudah mencetak dia itu sebetulnya kedokteran sebetulnya. Oh. Sebetulnya. Oke. Tapi dia tetap tidak mau. Kekeh. Betul daekeun. Oke, menarik nih. Artinya orang tua juga pasti yang terbaik pengen Ya, kan ya. betul, Saha si ya. kolot nu teu hayang Ya. buat anaknya gitu. Cuman saya tidak bisa memaksakan. Oh. Sebab kalau saya paksakan, anak itu nanti larinya ke orang tua dan dia tidak pernah untuk menjadi dewasa. Oh iya betul. Artinya kena teu mandiri-mandiri Nah, kan ya. eta dina jujur indungna bae. Tidak berani untuk berbuat sesuatu. Ini juga penting, Pak. Iya. Artinya setiap orang tua juga kadang kita harus merelakan sesuatu ya. Iya, betul. Eta Betul. kumaha Bapak perjuangan waktu kahayang antara kahayang orang tua jeung kahayang anak supaya bisa ngerelakeun. Butuh Kalau saya memang banyak diskusi dengan anak ya. Oh, diskusi? Ya, diskusi. Ulah nih masalah pendidikan gitu. Sanajan masalah kabogoh manehna gitu beja gitu. Oke. Kalau begini gitu. Nah, saya kasih pandangan. Oh. Jadi saya mencoba dengan anak itu demokratis lah. Baik, menarik nih. Saya jarang mendengar anak diskusi dengan orang tua, Pak. Biasanya kan mau urusan kabogoh. komo tertutup biasanya. Nyonya, Pak, hayo gitu kan. Iya. Kita memperkenalkan diri hayang di walian Di aminan. sebagainya. Aminan lah gitu. Ini menarik. Artinya memang kebutuhan orang tua juga saat ini harus terbiasa dengan perkembangan anak zaman ayeuna kan milenial, Pak. Iya, betul. Dan Bapak kumaha eta menyikapina? Ya kalau memang dunia saya kan dunia lama ya. Iya. Walaupun memang dunia saya ini lebih menguntungkan ketimbang anak saya. Kunaon, Pak? Masalahnya kan orang mengalami bebentengan. Oh, bebentengan kekancasan ya. Lalu Surat-surat cintaan. Surat cinta gitu kan. Jadi mengalami lah. Oke. Nah sekarang zamannya teknologi juga Betul. mengalami gitu. Oleh sebab itu maka Oh iya beruntung ya, kita ya beruntung mengalami dua zaman lah. yang luar biasa. Nah kemudian karena memang zamannya sudah lain, saya juga mesti memahami anak juga lain juga. Oke, kita harus membaharui diri sendiri. Iya, jadi tidak boleh kolot lah gitu. Itu Bapak teu kagok ketika misalkan hayang ngomong sesuatu bisi anak kasinggung. Kan biasanya kan gitu. Anak ketika yang diskusi jeung kolot bisa aya bahasa nu kasinggung. Itu sih. Enggak juga. Kalau saya dengan anak bebas lah. Artinya ketika saya marah juga sama anak ya saya tahan. Oke. Karena begini, dunia dia dengan dunia saya juga lain. Oh, oke. Termasuk dalam masalah pekerjaan, dia anggota dewan, Heeh. saya katakanlah salah satu cek dengan pejabat gitu. Benar. Saya memberikan kebebasan sama dia. Oke. Dunia kamu itu di dewan. Oke. Tidak usah kamu tertahan untuk menyampaikan unek-unek, apalagi itu aspirasi. Baik. Karena khawatir misalnya bapaknya begini begitu. Tidak. Karena memang kalau dunia saya kan kalau kepegawaian saya kan paling 5 tahun lagi pensiun lah. Baik. Sedangkan dia masih lama. Iya. Dan kemudian dia itu milik masyarakat, beda lah dengan ya walaupun saya juga sama lah milik masyarakat, tapi saya tidak dipilih. Oh iya, Bapak dipilih oleh bupati aja. Nah, saya dipilih oleh bupati. Jadi saya loyal sama bupati, ya dia mesti loyal sama konstituennya, gitu, masyarakatnya. Wow, luar biasa ini. Jadi kita dapat menggambarkan betapa hebatnya ya seorang orang tua dalam mencetak anak, Pak. Karena ini harus jadi inspirasi, Pak. Banyak orang tua juga terkadang geus lah ngekumahakeun urang bae kumaha urang gitu dalam mencetak anak ya, Pak ya. Artinya tidak melihat sisi apa yang diinginkan oleh anak.
Oh, kita kalau memaksakan banyak juga ya, ada bukan banyak, ada orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk jadi A atau B. Kalau saya bebas-bebas saja lah. Yang selagi itu ya, positif kan? Ya, selagi positif. Betul, Kalau betul. negatif ya dia melakukan hal yang tercela misalnya, baru kita ikut ngasih masukan. Sepanjang misalnya bagus, ya kenapa kita mesti ikut-ikutan? Oke, mantap nih. Ini orang tua nih mudah-mudahan bisa terinspirasi ya. Karena kadang-kadang lamun kurang ditanya, ya anak sebenarnya hayang naon? Mungkin jawabannya kayak mah ulah hayang kawin kan gitu ya. Iya. Atau mungkin ketika si anak hayang pendidikan A ke orang tua, padahal si anak hayang pendidikan yang lain begitu. Dan ini butuh diskusi ya Pak? Iya betul butuh diskusi. Makanya untuk urusan kan dia masih bujangan nih. Nah, apa yang diinginkan oleh dia nyebutnya ayah ke saya. Oke. Ya hayang nugu maha. Oke, gitu. jero ya urusan ya. Kemudian ya saya jawab cintailah wanita yang memang kamu cintai dan wanitanya mencintai, itu saja cukup. Jadi kalau misalnya ngomong yang bisa ngurusin orang tua dan sebagainya misalnya anu rumah sah dan sebagainya misalnya lah. Kalau saya kan udah punya istri, ada yang ngurusin saya mah, nggak usah mantu lah. Cukup istri saya juga. Siap. Karena memang di istri dia nanti mengabdi untuk dia, bukan untuk saya. Iya betul. Saya juga sering berkata kepada teman-teman yang belum menikah, minimal kalau kita harus menikah, pastikan kita mencintai dia dan dia mencintai kita, supaya tidak ada urusan lagi nih mengenai hal-hal tersebut. Kalau saya paksa nanti ujung-ujungnya menyalahkan saya. Gawat. Tapi sejauh ini Bapak ayah maksa tentu ya kira-kira. Rada kepo ya saya etiknya. Paling saya etik diskusi lah. Kamu misalnya memilih si A apa? Alasannya. Oke. Kalau alasannya masuk akal ya saya dukung. Tapi kalau misalnya tidak masuk akal ya saya coba untuk ngasih masukan. Oke. Karena itu memang rasional. Karena bagaimanapun juga dibandingkan dengan dia ya pengalaman saya lah. Oh, benar, senior. Ge Bapak kan urusan can payu. Can payu ge Pak, lamun tanda kutip nama geus ka ditu meureun. Biasa ta memilih ya. Pan urang ge baheula milih heula. Gitu ya. Cocok ya bablah dia mah ya. Aduh, Bapak. Dan saat ini Pak, Bapak sendiri pernah risih teh sih aya kan bahasan mungkin Pak Ari eta anak Ira dikawinkeunna atau Ira Enggak juga kalau enggak saya. Juga ya? Enggak juga karena memang kalau lihat perjalanan saya menikah juga itu betul-betul rahasia Allah. Betul. Jadi kalau memang dia sudah ada tulisannya, biasa kan ibunya suka ngomong nih. Oh, jadi ibu nih. Hayang ngais incu. Apalagi kan kemarin anak pertama, Pak. Lam orang malah ngeunangeun gitu supaya disebut muda kene. Lalaki kita mah. Iya parang secocok amat ngobrol ieu kunaon lain ti baheula ya. Aduh iya, makanya saya ngasih kalau untuk itu kalau memang ada jodohnya dia dan mudah-mudahan ada jodohnya ya. Amin. Jadi memang nanti juga datang pada saatnya. Oke. Jadi tidak usah kita tekan misalkan ya. Tekan kemudian kita juga ayo jodohna moal ya, itu urusan Allah aja lah misalnya. Luar biasa nih. Kadang-kadang kolot juga lamun ningali misalkan ya anakna batur geus boga anak, batur geus nikah, kurang teh sok kadang-kadang tuh deuleu sok dibanding-bandingkeun teh apa. Lain Bapak gitu teh sih kira-kira lamun misalkan kanu anak siapapun termasuk mungkin dari Kafaru. Ya sebetulnya hanya ibunya saja sih yang deuleu-deuleu teh. Hai urang malah disebutnya kayak om kene gitu. Itu disebut aki. Kalau sudah punya cucu kan mau tidak mau pasti dipanggil aki. Itu kan om paling gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tetap awet muda ya Bapak ya. Amin. Karena memang ya hidup ini kan harus kita nikmati. Betul Pak. Apalagi ini di usia saya yang sudah 55 tahun kan. Bapak 55? 55. Alhamdulillah saya huis ke can aya. Tah, ya teh arek nanya gitu. Tapi bisiket nomor sepatu beraha cenah. Udah disiapin. Oh, udah disiapin. Jadi 55 bentar lagi 5 tahun ya pensiun ya. Ya, 5 tahun lah. Saya 55 lebih lah dikit. Kemarin Bapak ulang tahunnya sama jeung ibunya? Ya, saya kebetulan sama-sama ya. Kok bisa sih Pak? Menikah, maksudnya bukan menikah, menikahi orang yang sama dengan tanggal lahirnya sarua. Ya.
itu juga di luar kehendak. Oh, jodohnya. Jodoh iya. Jodoh Pas saya lihat yang punya dia juga 2 Mei. 2 Mei. Saya juga 2 Mei. Beda tahun doang. Gitu. Makanya saya bingung kemarin, Kafari bikin status selamat ulang tahun untuk orang tua. Bukan orang tua aku bahasan lain untuk ayah dan atau ibu. Ngan, gitu. kadang-kadang ayah rugina. Kunaon? Gitu. Eta Parip milih kadona ngan hiji. Alah. Atuh dibagi duaan lah gitu. Itu ngartikeun ya. Terus boga anggotan. Kusaba ulang tahunna sama nya. Sama ya. Atuh lajuna kadona ngan hiji. Pangiritan menurutnya. Lajuna manuhun belah gitu.